Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai keterampilan dasar mengajar yang mencakup keterampilan membuka, keterampilan menutup, dan keterampilan menjelaskan. Di sini anggota kami terdiri dari Dara Pertiwi, Dinda Pratiwi, Erika Puspita Dewi, Huzaifa Tuaroh, dan Putri Bunga Aulia. Adapun hal yang akan kita bahas adalah keterampilan membuka, keterampilan menutup, dan keterampilan menjelaskan. Di sini ada keterampilan membuka pelajaran. Pembelajaran itu sendiri merupakan proses yang pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dilakukan secara teratur, logis, dan sistematis. Dari mulai kegiatan membuka, inti, dan kegiatan menutup pembelajaran. Sebagai seorang pengajar, sudah seharusnya kita menguasai keterampilan dasar mengajar atau biasa disebut sebagai teaching skill yang pada dasarnya merupakan bentuk perilaku atau keterampilan yang bersifat khusus dan mendasar sebagai modal dasar untuk melaksanakan tugas pembelajaran secara profesional. Di sini ada pengertian membuka pelajaran menurut para ahli yaitu Soli Abimanyu dan Wina Sanjaya. Menurut Soli Abimanyu, pada tahun 1984, membuka pelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Sedangkan menurut Wina Sanjaya, pada tahun 2006, membuka pelajaran adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman belajar yang akan disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan membuka pelajaran adalah kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh seorang guru di depan kelas agar siswa siap belajar baik secara mental maupun fisik sehingga siswa tersebut dapat menerima pembelajaran dengan baik. Di sini ada hal yang perlu dicermati menurut Soli Abimanyu dan Wina Sanjaya. Keduanya di sini membahas tentang menciptakan suasana yang siap mental dan menimbulkan perhatian siswa. Tapi di bagian Wina Sanjaya dia menambahkan bahwa mempermudah pencapaian kompetensi. Maksudnya adalah jika kita melaksanakan dua hal sebelumnya, yaitu menciptakan suasana yang siap mental dan menimbulkan perhatian siswa dengan baik, maka pembelajaran akan berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tentang menciptakan suasana yang siap mental di sini itu sangat penting karena proses aktivitas berikutnya sangat ditentukan oleh kondisi psikologis awal siswa. Dimana jika kondisi awal siswa sudah negatif, maksudnya dia nggak siap menerima pembelajaran, maka hal-hal yang diajarkan oleh guru tidak dapat diterima dengan baik sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat dicapai. Yang kedua, menimbulkan perhatian siswa. Nah, biasanya perhatian ini saling berkaitan erat dan sangat berpengaruh dengan motivasi siswa. Di mana misalnya ada seorang siswa yang sudah memang menyukai kegiatan olahraga. Nah, pada saat di sekolah ada pelajaran olahraga, maka di situ minatnya, fokusnya akan tercurahkan kepada pembelajaran tersebut. Nah, pembukaan pembelajaran ini juga dapat dilakukan pada setiap tanggal indikator atau kegiatan inti selama pembelajaran berlangsung. Contohnya, misalnya dalam satu kegiatan ada 3 tujuan pembelajaran atau indikator. Nah, setiap kompetensi pembelajaran memasuki kompetensi baru, guru melakukan pembukaan, seperti menyampaikan tujuan kompetensi pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat membuka pelajaran, yaitu menciptakan kesiapan mental siswa sebelum belajar, lalu membangkitkan perhatian atau motivasi siswa. Lalu dengan membuka pelajaran juga dapat kita memberikan gambaran tujuan kompetensi yang akan dicapai. Jadi siswa tahu dia melakukan itu tujuannya untuk apa, dia belajar itu tujuannya untuk apa. Lalu selanjutnya juga dapat memberikan gambaran tentang batas-batas tugas. Misalnya pada pembelajaran itu nanti ada tugas individu atau tugas kelompok. Dalam membuka pelajaran juga guru dapat memberikan gambaran mengenai pengalaman yang akan diperoleh. Misalnya pada saat pembelajaran kita akan praktek, itu merupakan pengalaman yang akan dilakukan siswa. Yang terakhir, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya bersungguh-sungguh dalam pembelajaran, sehingga apa yang telah diperoleh oleh siswa dapat ia gunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada komponen-komponen dalam membuka pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama itu menarik perhatian siswa.
Yang dapat guru lakukan untuk menarik perhatian siswa tuh pertama ada gaya mengajar guru. Gaya mengajar guru tuh gak boleh hanya di depan kelas saja, tapi guru tuh harus keliling kelas, lalu memvariasikan suaranya dan gerak tubuhnya. Yang kedua yaitu menggunakan multimetode, media dan sumber pembelajaran. Kita tuh contohnya pembelajaran pertama tuh kita menggunakan media poster, sementara nanti pembelajaran selanjutnya kita menggunakan audiovisual agar peserta didik tidak bosan. Lalu pola interaksi dan pembelajaran yang bervariasi. Jadi contohnya tuh kita memilih pembelajaran itu cocoknya klasikal, individual atau kelompok. Selanjutnya tempat belajar. Tempat belajar tidak hanya itu di kelas, tapi kita juga bisa keluar agar peserta didik tidak bosan dan menarik pembelajarannya. Yang kedua ada menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu ada kehangatan dan antusias. Sikap bersahabat dari guru akan membuat siswa itu tuh nyaman. Jadi siswa itu merasa nyaman belajar tanpa perlu takut. Misalkan siswa A, guru minta siswa A untuk menjawab pertanyaan. Si siswa A ini tidak takut karena guru itu friendly dan nyaman. Lalu yang kedua itu ada menimbulkan rasa ingin tahu. Guru yang banyak memberikan stimulus atau rangsangan kepada siswanya saat pembelajaran itu tuh wajib dilakukan agar memancing rasa ingin tahu si siswa. Yang hal lain yang bisa dilakukan itu membuat ide yang bertentangan. Siswa akan terdorong untuk mengemukakan pertanyaan atau pendapatnya terhadap ide atau topik yang sedang disampaikan. Jadi akan terjadi pro kontra yang secara tidak langsung akan membuat forum diskusi. Lalu yang keempat itu ada perbedaan individu. Motivasi siswa akan muncul apabila pembelajaran itu sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk membangkitkan motivasi belajar siswa, guru hendak memperhatikan individu siswa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang ketiga ada membuat acuan. Merupakan gambaran singkat atau deskripsi yang menginformasikan ruang lingkup materi dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuannya agar siswa itu sejak awal telah memiliki gambaran singkat mengenai apa yang akan dia pelajari. Dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai siswa, menginformasikan tahap kegiatan yang harus dilalui, mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang dipelajari, mengingatkan siswa terhadap pokok-pokok dan substansi materi yang akan dipelajari. Yang keempat, ada membuat kaitan. Tidak hanya mengaitkan tujuan belajar materi sebelumnya, tapi juga mengaitkan pembelajaran yang kita pelajari terhadap masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Wina Sanjaya mengemukakan strategi yang dapat dilakukan guru itu yang pertama, menarik perhatian siswa yang bisa juga dilakukan dengan cara meyakinkan siswa bahwa materi pengalaman yang ini tuh bakal berguna untuk masa depannya. Lalu juga bisa menggunakan hal-hal baru, contohnya media pembelajaran baru, metode pembelajaran baru yang bervariasi. Lalu melakukan interaksi yang menyenangkan. Juga bisa menumbuhkan motivasi belajar. Dapat dilakukan dengan cara membangun suasana akrab dan dekat, menimbulkan rasa ingin tahu, lalu mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang dilakukan dengan kebutuhan si siswa. Yang ketiga, bisa memberikan acuan atau rambu-rambu. Dapat dilakukan dengan cara mengemukakan tujuan yang ingin dicapai, berikut tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa, menjelaskan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran sehingga siswa memahami apa yang akan dia kerjakan, menjelaskan target atau kemampuan yang harus siswa miliki. Selanjutnya, ada prinsip penerapan setiap unsur dalam kegiatan pembukaan pembelajaran, yaitu ada dua, bermakna, logis, dan berkesinambungan. Apa maksudnya bermakna? Setiap kegiatan pembukaan pembelajaran harus memenuhi unsur kebermaknaan. Artinya, setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya, pencapaian tujuan atau kompetensi pembelajaran, sifat materi, memperhatikan karakteristik siswa maupun situasi dan kondisi saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua ada logis dan berkesinambungan. Penerapan kegiatan membuka pembelajaran harus direncanakan secara matang. Melalui itu, penerapan unsur membuka pembelajaran akan berjalan logis dan sistematis. Keterampilan menutup pembelajaran adalah upaya mengakhiri dari seluruh aktivitas yang telah dilakukan dalam setiap unit pembelajaran, di mana akan diketahui
gambaran hasil yang dicapai dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, yang A ada pengertian menutup pembelajaran. Nah, menurut Soli Abimanyu 1984 adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan inti pembelajaran. Artinya merupakan kegiatan akhir yang dilakukan oleh guru setelah melakukan proses interaksi belajar mengajar. Sementara menurut Wina Sanjaya 2006, yaitu mengakhiri pembelajaran dengan maksud untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang dipelajari siswa. Nah, dari dua penjabaran di atas, yaitu bahwa kegiatan menutup pembelajaran itu merupakan suatu proses, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran, dan dari kegiatan mengakhirinya itu pihak yang berkepentingan, terutama guru dan siswa, dapat memperoleh gambaran tentang hasil yang dicapai. Dengan demikian, ada proses yang harus dilakukan. Dan dengan didasarkan pada beberapa pengertian kegiatan menutup pembelajaran seperti telah diungkapkan di atas, terutama mengandung maksud untuk mendapatkan gambaran hasil yang dicapai siswa. Maka, secara teknis, menutup pembelajaran itu tidak selalu harus setelah berakhirnya satu unit pembelajaran, akan tetapi bisa dilakukan penutupan pembelajaran pada setiap penggalan materi, atau juga bisa indikator pembelajaran mengakhiri dalam kondisi seperti ini. Itu bisa juga sebagai tanda jeda dari satu indikator sebelum memasuki pembelajaran pada indikator atau pada materi berikutnya. Oke, dan selanjutnya juga ada tujuan dan manfaat dari menutup pembelajaran. Yang pertama atau yang A adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua atau yang B ada memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh siswa, sekaligus berfungsi sebagai umpan balik bagi guru. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang telah dicapai siswa. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ada komponen-komponen dalam menutup pembelajaran. Yang pertama ada meninjau kembali atau mereview. Mereview pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan kilas balik terhadap penguasaan siswa dari pokok-pokok materi yang telah dipelajarinya. Contoh dari mereview adalah membuat ringkasan, menyimpulkan intisari, menyuruh siswa menyampaikan pokok pikiran yang telah dipelajarinya atau kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu kegiatan menilai atau evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang telah dipelajarinya. Bisa dilakukan dengan tanya jawab singkat, tes tertulis, atau dengan siswa menjelaskan ide pokok pembelajaran dan yang lainnya. Yang ketiga ada mengorganisasikan kegiatan. Kegiatan ini yang telah dilakukan telah membentuk pemahaman baru tentang materi yang telah dipelajarinya. Yang keempat yaitu menyimpulkan. Kesimpulan adalah merumuskan pokok-pokok pikiran atau ide-ide yang mendasar sebagai kristalisasi terhadap sesuatu yang dibahas. Kesimpulan dapat dibuat oleh guru, siswa, dan dapat dirumuskan oleh siswa
yang dibimbing oleh guru. Selanjutnya, yang kelima ada mengadakan konsolidasi. Melalui kegiatan konsolidasi tersebut, diharapkan siswa menemukan unsur-unsur yang menjadi prinsip atau pokok-pokok penting materi sebagai bekal untuk mempelajari bahan atau materi yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut, upaya menindaklanjuti terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Tujuan dari kegiatan tindak lanjut ini antara lain untuk lebih memantapkan pemahaman siswa, baik berkenaan dengan konsep-konsep yang dipelajarinya maupun dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan-pemecahan masalah praktis. Bisa dalam bentuk PR, tugas, wawancara, dan lainnya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat ada prinsip penerapan setiap unsur. Bersifat pilihan atau alternatif, artinya cara apapun dipilih untuk diterapkan dalam kegiatan penutup pembelajaran yang harus diorientasikan pada tujuan dari menutup pembelajaran tersebut, yakni mengantarkan siswa memahami tentang materi dipelajarinya serta mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar. Tentu, hal tersebut dilakukan dengan secara terencana dan logis. Prinsip yang harus diperhatikan adalah yang pertama ada kebermaknaan dan yang kedua ada berkesinambungan. Bermaknaan yaitu jenis-jenis kegiatan yang digunakan harus memiliki nilai atau makna terutama bagi siswa, yaitu sebagai upaya yang dapat membantu siswa memiliki pemahaman yang lebih baik. Berkesinambungan yaitu pemilihan yang tepat terhadap setiap jenis kegiatan yang digunakan untuk menutup pembelajaran harus terus-menerus dilakukan, sehingga pembelajaran selamanya selalu terkontrol dan selalu dapat memperoleh hasil secara efektif dan efisien. Setiap kegiatan pembelajaran tidak akan terlepas dari aspek menjelaskan guna untuk menjelaskan sesuatu agar menjadi jelas, dipahami, dan mudah dimengerti. Kebalikannya, tidak mudah dipahami atau masih antara mengerti dan belum mengerti. Berarti itu belum memiliki penjelasan sehingga harus dijelaskan kembali. Pengertian menjelaskan pembelajaran yaitu menjelaskan berarti mengorganisasikan sesuatu atau mengorganisasikan pembelajaran secara urutan dan terencana sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Tujuan keterampilan menjelaskan adalah keterampilan sangatlah terbilang penting dan memiliki tujuan yang strategis, yaitu sebagai upaya untuk membimbing siswa agar memahami dengan jelas terhadap sesuatu yang dijelaskan. Kedua, untuk membimbing siswa memahami konsep dasar hukum atau dalil-dalil dan unsur-unsur terkait dengan apa yang dijelaskan. Ketiga, untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah melalui cara berpikir kritis, analisis, logis, dan sistematis. Keempat, membantu rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu atau permasalahan yang dihadapi ataupun dipelajari. Kelima, untuk mendapatkan balikan dari siswa terhadap pemahamannya yang telah dijelaskan. Keterampilan menjelaskan sangat bermanfaat dan dikuasai oleh guru, terutama dalam meningkatkan aktivitas penjelasan atau pembicaraan yang dilakukan oleh guru, sehingga guru dapat memilih penjelasan agar mudah dipahami oleh siswa. Memproyeksikan tingkat pemahamannya yang telah dimiliki siswa melalui penjelasan yang telah dilakukan. Memfasilitasi siswa memanfaatkan sumber pelajaran secara luas dan bervariasi, memecahkan masalah sumber permasalahan yang dimiliki siswa. 3. Unsur-unsur keterampilan. Unsur-unsur keterampilan menjelaskan yaitu kejelasan menggunakan bahasa, kejelasan dalam menyatakan sesuatu ide secara eksplisit, upaya untuk menghindari kekaburan. 4. Prinsip keterampilan menjelaskan yaitu penjelasan haruslah disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
Penjelasan harus diselingi tanya jawab materi. Penjelasan harus dikuasai secara baik oleh guru. Penjelasan harus dikuasai dengan karakteristik peserta didik. Penjelasan harus diselingi dengan tanya jawab dengan tetap memperhatikan tujuan pembelajarannya. Dan penjelasan harus disertai dengan contoh yang konkret dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.